Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhdari man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karimil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah tak pernah terputus, tak pernah henti dari makhluk-makhluknya, terus berkumandang pujian-pujian itu dari bebatuan yang diciptakan Allah, dari hewan-hewan yang dihidupkan Allah, dari manusia-manusia pilihan dari sekian hamba Allah Ta'ala, adz-dzakirin Allah wa dzakirat, para ahli zikir laki-lakinya dan wanitanya, dipilih Allah Ta'ala mereka untuk menyebut namanya, dan itu satu kemuliaan yang tak akan bisa dinilai dengan harta benda. Satu kemuliaan yang merupakan datang murni dari Allah Ta'ala Sang Maha Penguasa. Ia pilih di setiap saat, Ia pilih di setiap detik, di setiap nafas yang keluar dari paru-paru kita. Di sana ada orang yang berzikir, memujinya, mengagungkannya, memuliakannya, mengangkatnya, mengkultuskannya, sehingga datang waktu di mana mereka itu menjadi disebutkan Allah Ta'ala di alam yang begitu indah. Dari zakir menjadi mazkur, dari sering menyebut dan mengingat menjadi sering disebut dan diingat. Menyebutnya dan mengingatnya satu kemuliaan besar, tidak dimiliki oleh setiap hamba, tapi menjadi disebut Allah dan diingat, kemuliaan di atas kemuliaan, keagungan di atas keagungan, kelebihan di atas kelebihan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menyebut kita dengan kemuliaannya di alam yang tidak ada kotoran, di alam yang tidak ada kedengkian, di alam yang tidak ada najis-najis hati yang membuat seseorang terhijab dari Allah. Yang ada hanyalah kesucian dan kebersihan, yang ada hanyalah kemuliaan dan keindahan. Dan Allah Ta'ala banggakan mereka hambanya yang terus berzikir mengingat keagungannya, berzikir dengan lidah mereka, berzikir dengan hati mereka, bahkan berzikir dengan roh mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itulah hati yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Itulah hati yang selalu menjadi tumpuan penglihatannya dan pandangan mulianya. Dan kita sering mendengar hadis yang disampaikan oleh para ulama dan muballighin, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajzamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Sungguh Allah tidak melihat kepada bentuk kalian, tidak melihat kepada jisim kalian, tubuh kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan niat kalian. Niat yang ada di hati dilihat Allah, sebagaimana hati pun dilihat Allah. Artinya hati dan isinya itulah yang dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati ini mempunyai pengaruh besar dalam diri seseorang, bukan hanya dirinya, bahkan orang yang di sekelilingnya. Bukan hanya orang yang di sekelilingnya, bahkan masyarakatnya. Dulu ada hikayat seorang raja bernama Anusyarwan, seorang raja yang adil,
Seperti halnya raja-raja dulu, mereka punya kegiatan berburu, didampingi oleh pasukan pengawal-pengawalnya ketika berburu di suatu tempat. Begitupun si raja ini, dia berburu dengan pengawal-pengawalnya ke satu tempat, tapi kemudian takdir menentukan lain, dia harus terpisah dari pengawalnya sendirian, sampai kemudian ia menemukan sebuah kampung kecil. Lalu didatangi kampung itu, kemudian dia datangi salah satu rumah yang ada. Kemudian ketika dia diketuk pintunya, keluar seorang remaja putri. Dan beliau ini sudah kehausan sekali karena terpisah dari pasukannya, dari pengawal-pengawalnya. Tentunya beliau nggak bawa bekal makanan, minuman, sehingga kehausan sekali saat itu. Lalu ia minta kepada si remaja putri ini air. Bergegas remaja putri ini masuk ke dalam rumah. Kemudian ia ambil sebatang pohon tebu, lalu dia peras batangnya. Kemudian dengan satu batang saja rupanya sudah memenuhi 1 gelas besar, cukup untuk minumnya si sultan ini, si raja ini. Ia pun segera keluar. Enggak lama masuk lalu keluar. Tapi sebelum dia serahkan gelas penuh air tebu itu kepada sultan, dia masukkan sedikit debu, kotoran ke dalam air tebunya, lalu diserahkan kepada sultan. Sultan menerimanya, dan ketika dia mau minum, dia lihat air tebu ini ada kotoran sedikit, dan tetapi dia haus sekali. Lalu dia minum pelan-pelan. Kita tahu kan kalau minuman ada kotorannya, kita nggak langsung minum glek ya, tapi kita akan minum pelan-pelan sambil menghindari kotoran yang ada. Kata si sultan setelah menghabiskan air itu, katanya, ni'mal ma, enak sekali air ini, sempurna sekali ini air jika tidak ada kotorannya sedikit tadi. Tapi kalau nggak ada kotorannya sedikit, niscaya air ini sudah sempurna, nggak ada aibnya, nggak ada kekurangannya. Itu kata sultan. Lalu kata si remaja putri ini, dia bilang, aku sengaja taruh kotoran dikit di situ. Terkejut sultan. Lalu dia bertanya kepada si remaja putri, kenapa kau lakukan itu? Kata si remaja putri menjawab, saya lihat Tuhan begitu sangat kehausan, kalau tidak saya letakkan sedikit kotoran di dalam air tebu, niscaya Tuhan akan meminumnya dengan segera sekali tegukan, dan itu berbahaya buat kesehatan Tuhan. Oh, terkesan dengan jawaban si putri ini, remaja putri ini. Dengan begitu si sultan tahu ternyata ini bukan remaja sembarang remaja, orang ini pintar. Lalu dia tanya, air tebu sebanyak ini berapa batang kau hasilkan untuk sebanyak ini? Kata si remaja putri, cuma satu batang Tuan. Oh, 1 batang sebanyak ini? Iya. Oh, tahulah sultan di dalam hatinya, ini 1 batang sebanyak ini berarti kampung ini, wilayah ini menghasilkan banyak. Kalau aku sudah menghasilkan banyak dari produksi tebu ini, kalau aku sudah pulang nanti aku akan naikkan pajaknya. Nanti dia tahu bahwa daerah ini menghasilkan banyak dari produksi tebu, karena dari satu
batang tebu aja bisa menghasilkan banyak airnya, berarti penghasilan mereka besar. Aku akan naikkan pajaknya untuk wilayah ini. Begitu membatin si sultan. Lalu sultan itu pergi pulang, meninggalkan si remaja putri dan rumahnya. Gak lama kemudian dia berburu lagi, lalu sengaja dia berpisah dari pasukan untuk menuju rumah tadi, menuju kampung itu dan rumah yang sama. Ketika dia ketuk pintunya, keluar lagi anak putri, remaja putri yang dulu itu. Remaja putri ngelihat si sultan, dia sudah tahu. Oh ya, dibalik ke dalam, dia sudah tahu sultan pasti mau minum. Dia balik ke dalam, masuk ke dalam rumah, lalu diambil satu batang, dia peres, tapi keluarnya sedikit. Diambil 2 batang, dia peres, itu tebu, tapi keluarnya juga sedikit. 3 batang dia peres, tapi keluarnya juga sedikit. 3 batang, tapi hasilnya tidak sebanyak 1 batang yang dulu. Udahlah 3 batang, dia keluar. Kemudian diberikan sultan, lalu diminum sama sultan. Kata sultan, kenapa lama sekali sekarang? Tidak seperti dulu, cepat. Kau dalam masuk tapi keluarmu lama dari rumah. Kau siapkan ini lama, tidak seperti yang dulu. Iya katanya. Kenapa? Dijawab sama si remaja putri ini. Kalau dulu saya cuma memeras satu batang tebu itu cukup, dan bahkan lebih dari ini. Tapi ini saya harus memeras 3 batang tebu. Oh, kok bisa begitu? Iya. Apa sebabnya kira-kira? Kata si sultan. Kata si remaja putri ini, sebabnya karena niat sultan berubah. Karena niat sultan berubah. Orang bijak, kata si putri, remaja putri ini mengatakan setelahnya, karena niat sultan berubah. Orang bijak mengatakan, idza taghayyarat niyatul malik ala qaumin tarat barakatuhum wa qallat khairatuhum. Kata beliau selanjutnya nih, kata si remaja putri ini, kalau niat seorang raja itu berubah terhadap kaumnya, maka akan hilang keberkahan kaum itu dan akan sedikit kebaikannya. Sultan tahu ini berkaitan dengan niatnya ini, karena niatnya sudah pengen naikkan pajaknya dari pungutannya dari kampung itu. Lalu dia pun kemudian batalkan niat itu dan dia urungkan rencana itu, lalu dinikahi wanita itu. Karena dia tahu ini perempuan pintar, pantas untuk mendampinginya. Apa yang kita ambil dari ini cerita yang disampaikan oleh para ulama, bahwa ternyata niat seseorang bahkan mempengaruhi kehidupan nyatanya. Kalau orang biasa, dia akan mempengaruhi dirinya, kehidupan dirinya, atau mungkin keluarganya. Tapi kalau niat itu berkaitan dengan seorang sultan, di mana di bawahnya banyak rakyat, 100.000, 200.000, 1 juta, 100 juta, 200 juta, maka begitu pentingnya niat seorang sultan, karena akan mempengaruhi bagaimana rakyatnya di kemudian. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dulu kita pernah cerita tentang seorang yang hidup bersama dua kakak beradik. Yang satu tinggal di lantai atas, yang satunya lagi di lantai bawah. Yang di lantai bawah ini ahli ibadah, tiap hari ibadah pada Allah Ta'ala, zikir, salat.
Tapi sebaliknya 360 derajat, yang kakaknya di atas atau saudaranya kandung yang di atas berbeda jauh. Yang di atas kerjanya hanya mabuk tiap hari, mabuk tiap malam, mabuk. Lalu kemudian setan memberikan bisikan-bisikan kepada yang di bawah, yang ahli ibadah. Dibisikkan, katanya, ente setiap hari ibadah pada Allah Ta'ala, sekali-kalilah nikmati dunia. Sekali-kali nikmati dunia ini sebelum kau wafat. Coba bergabung sama saudaramu tuh di atas, sepertinya enak mabuk sekali aja. Dibisikin sama setan. Rupanya kena bisikan itu. Dia pun berazam, tekad untuk naik ke atas, untuk melakukan yang dilakukan biasanya oleh saudaranya di atas. Minum minuman keras, mabuk sampai pagi. Dan subhanallah, di waktu yang sama di atas itu yang biasa mabuk-mabukan, yang setiap hari biasanya tak sadarkan diri, terkadang dia sadarkan diri dia sudah kotor dengan pipisnya sendiri. Orang mabuk nggak sadar, kadang kencing di celana, semua bajunya basah dengan pipisnya sendiri, bau pesing, sadar dalam keadaan begitu terkadang. Maka di suatu saat ketika dia sadar begitu, dapat hidayah dari Allah Ta'ala, dapat bisikan dari malaikat, ente tiap hari emang mau begini? Lihat saudara ente di bawah enak ibadah sama Allah Ta'ala, sering sujud, sering sholat, baca ini, zikir ini. Gak maukah sekali-kali dalam hidupmu bergabung dengan dia di bawah? Rasakan bagaimana hidupnya para sholihin, rasakan nikmatnya zikir kepada Allah. Lalu ketika dia lihat dirinya yang udah kotor dengan najis begitu, dia sadar, kenapa aku gak sekali-kali bergabung dengan saudaraku di bawah? Maka yang ini naik ke atas, yang itu turun ke bawah. Yang turun ke bawah mau gabung dengan yang turun ke bawah, dari atas mau gabung dengan yang di bawah, mau zikiran, mau ibadah. Yang dari bawah mau gabung ke atas, mau mabuk-mabukan. Niatnya beda 360 derajat. Lalu ketika yang di atas turun ke bawah, menuruni tangga, terpleset, jatuh, tubuhnya mengenai yang di bawah, yang ketika mau naik ke atas, dan dua-duanya mati, meninggal. Yang satu meninggal su'ul khatimah, yang satu meninggal husnul khatimah, hanya gara-gara niat yang sudah kuat menjadi tekad. Yang satu tadinya pemabuk berat, hari-harinya diisi dengan mabuk-mabukan, tapi saya bencana Allah Ta'ala akhiri waktunya dengan taubat, lalu kemudian dia wafat husnul khatimah, walaupun belum mengerjakan satupun ibadah, tapi niatnya dan tekad baiknya itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempengaruhi kehidupannya dia. Kehidupan dia bahkan cuma di alam dunia, tapi sampai ke alamul akhirat. Ini pun begitu yang sebaliknya. Niat jahat di akhir hayat, ingin bergabung dalam maksiat dengan saudara yang di atas, lalu dia wafat dalam niat jahatnya, dan tentunya akhir hayatnya su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu bagian dari makna bagaimana niat seseorang mempengaruhi besar dalam kehidupannya. Dan kita pun hadir di tempat ini dengan niat-niat yang kita pasang, niat-niat soleha yang kita pasang. Yang punya niat satu dapat pahala satu, yang punya niat dua pahalanya dua, yang tiga, empat, lima, makin banyak niatnya yang disusun di dalam hatinya. Ketika duduk di tempat ini, maka semakin banyak pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka seorang sultan itu ketika mempunyai niat yang baik di dalam kedudukannya sebagai seorang penguasa, dia yang menentukan dengan niatnya apakah rakyatnya akan berkah ataukah tidak. Itu berpengaruh dan mendatangkan perubahan, menghilangkan keberkahan dan kebaikan mereka para rakyatnya menjadi dikit. Ketika niat sultan berubah dari yang baik menjadi tidak baik, apalagi kalau ingin mendapatkan kekuasaan, niatnya dari awal udah jelek, itu udah gak ada berkahnya. Kita perlu untuk
memunculkan para saleh-saleh yang mempunyai dan menanamkan niat yang baik karena tergabung dengan para salihin di zamannya, sehingga ketika dia menduduki satu kedudukan yang diamanatkan Allah padanya, maka dia sudah punya pasang niat yang baik dari awal, lalu kemudian menjalankan amanah itu dengan niat yang baik sampai akhir. Dengan begitu barulah rakyatnya berkah, pimpinannya berkah, semuanya menjadi berkah. Yang kita sering dengar, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita mendengar dalam ayat Al-Quran Allah katakan, apa ayatnya yang Allah Ta'ala buka pintu keberkahan pada seorang kaum? Allah Ta'ala buka pintu keberkahan pada satu kaum selama mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Law kana ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Law kana ahlul qura amanu wattaqau, jikalau sekampung itu penduduknya beriman dan bertakwa, maka niscaya Allah Ta'ala bukakan pintu keberkahan dari langit. Langit dibukakan pintu keberkahan dan Allah Ta'ala tumplekin keberkahan kepada mereka. Kapan? Ketika penduduk kaum bertakwa, penduduk kampung bertakwa. Dan majlis-majlis seperti ini, majlis para aulia-aulia kita, para salihin, yang mereka inginkan dari terbentuknya satu majlis apa sih? Mengikat hati para hamba Allah Ta'ala kepada Allah dan umat Nabi kepada Nabinya, sehingga tidak mereka bergerak atau diam, melainkan terikat semuanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kata lain yang lebih ringkas, menciptakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kata Rasul di dalam hadis, kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana kalian jadi begitu, maka kalian akan dipimpin sebegitu juga. Kalau kita baik, maka akan dipimpin oleh yang baik. Tapi kalau kita tidak baik, maka akan muncul pemimpin yang tidak baik. Maka perbaiki diri kita masing-masing, keluarga kita juga di rumah, munculkan segala yang baik yang datangkan ridha Allah Ta'ala dan Rasul, dan singkirkan segala yang tidak mendatangkan ridha atau mendatangkan murka Allah dan Rasul, sehingga akan muncul dari rumah-rumah yang baik itu manusia-manusia yang mendatangkan rahmat untuk alam, rahmat untuk yang lainnya, sehingga semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.